Berkehidupan harus panjang lagi. Gue masih capek. Ngapain? Masih capek. Udah kayak mau ngapain? Gue masih capek. Selamat datang di episode 2 dari podcast Asli Seram. Kali ini kita berjumpa lagi dengan 3 orang yang biasa-biasa saja. Gak perlu Dan kenalan. semoga menjadi apa-apa ya. Kita nggak perlu kenalan lagi ya. Nggak perlu lah, udah tahu. Oke. Dan kalau bisa jangan pada tahu sih. Jangan pada tahan. Oke, ini adalah episode kedua. Kita akan melanjutkan ya cerita yang ingin kita sampaikan, cerita horor, cerita seram, misteri yang berikut dengan fakta-fakta lainnya yang akan dijelaskan oleh Bung Saka. Ya, yang nggak mesti ada sih, nggak mesti benar juga sebenarnya. Kita hanya senang-senang saja. Santai lah. Dan yang pasti kisah yang kita ceritakan ini itu beneran ya. Yang apa memang kita alamin, apa yang memang kita, atau mungkin istri, kerabat kalian alamin. Dari lingkup kita. Iya, berasal dari lingkup kita. Dan kayaknya muka-muka baru pada pulang liburan. Masih capek, Masih capek. Kemarin ada banyak kegiatan kita ya. Lumayan 1 minggu. Pak Bay berapa? 2 hari. Kita 2 hari ya. Tapi saya juga nggak 1 minggu sih. Karena cuma 5 hari. 5 hari. Tapi kemana dihitungnya seminggu ya. Kebanyakan ya. Kemana tuh? 5 hari ke Kopo. Kalau kita kemarin mana, Bay? Kita ke Baduy. Baduy. Dan ternyata di Baduy nggak serem. Nggak serem ya? Nggak Kalau di Kopo gimana? Serem nggak kemarin? Ya sebenarnya nggak serem juga sih. Kopo Cuma- ini bukan Kopo Bandung ya, tapi Kopo Maja ya. Kopo Maja. Tangerang Tapi aja. di sana ada Desa Garut juga. Waduh, gimana nih? Hah? Namanya Tapi Iya, di namanya Jakarta Desa Pusat Garut. ada juga Surabaya. Ada. Jalan Surabaya. Jalan Surabaya. Jalan Surabaya itu. Jalan Surabaya dan sebagainya ya. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan nih ya, gue waktu itu sempat mudik gitu ya, mudik di kalau nggak Cilacap? salah, nggak ke Cilacap. Nah kali ini gue mudiknya ke kampung mertua, Widih. Oh, ke tempat istri. Wonogiri Hmm. dan Pacitan, Oke. kedua daerah itulah ya. Kemudian gue mudik pertama itu ke Pacitan dulu. Wah, have fun lah, Pacitan tuh banyak Masuknya wisata. apa ya Pacitan tuh? Jawa Timur ya? Timur. Jawa Timur. Ya perbatasan lah, tapi dia udah masuk timur gitu. Di selatan ya. Enggak, lu maunya di barat. Oh, iya. Barat terus gitu. Bandung mau balik lagi ke barat. Ini gue ke Pacitan dulu, kampung mertua gue ya, ibunya istri gue. Kemudian pulangnya mampir Wonogiri. Wonogiri siapanya? Itu yang bakso ya? Iya, bakso. Khasnya bakso. Dan gue makan bakso Titoti di situ, di tempat aslinya, bro. Lu tahu nggak bakso Titoti? Tahu tuh di Ciputat juga ada. Iya, itu enak, bro. Di aslinya tempatnya dia ada somai goreng. Kalau di sini nggak ada. Ini jadi podcast Iya. kuliner. Gimana kita rubah aja? kita rubah aja. Ya, makanya gitu lah. Singkat cerita, gue ke Wonogiri gitu ya, ke kampung. Setelah dari Pacitan gue ke Wonogiri, nginep. Niatnya sih mau mampir sekalian jalan pulang kan, karena pada saat itu udah malam, nggak enak. Gue nggak enak. Rumah saudara. Rumah saudara. Saudara. Kampungnya mertua gue, tapi yang dari bapaknya istri gue lah. Oh, kalau Wonogiri dari bapak, Kalau Pacitan dari ibu. ibu. Gitu. Oke. Nah, mampir, nyampe karena udah malam, ya udahlah akhirnya memutuskan untuk nginep aja dulu sehari sini, besok pagi balik gitu kan. Nah, sebelum gue datang ke sana, gue udah sempat mendengar bahwa rumahnya nanti horor ya, jangan kaget, kata istri gue begitu. Rumahnya Mungkin nanti, rumah lama apa gimana? enggak, bentuknya? memang enggak rumah lama sih. Kalau dibangunnya pasti lama. Bangunnya mungkin udah dari zaman kakeknya. Dari zaman kakeknya masih. Zaman ini zaman kakeknya istri gua gitu, dibangunnya mungkin udah lama ya, rumah kakek lah gitu. Pada umumnya seperti itu. Nah, pade gue ini yang di Wonogiri itu dalang kerjaannya dalang, udah terkenal lah di Wonogiri gitu, dalang segala macam. Nah, rumahnya terkenal dengan ya, ini di keluarga gue aja sih, maksudnya di keluarga istri gue bilang nanti jangan kaget ya kalau rumahnya horor gitu. Oh, emang kenapa gini-gini? Dan nanti aja pulangnya diceritain gini-gini, cerita-ceritanya nanti aja pulangnya. Alasannya horor nanti diceritain. Nah, terus singkat cerita gue sampailah di Wonogiri itu. Sampai di Wonogiri segala macam, ngobrol dan masuk ke rumah itu memang agak gimana ya,
Gua masih belum berpikir rumah serem atau enggak sih, masih biasa aja, tapi ada indikasi ke sana, ada Suhu indikasi. mungkin. Tapi secara bangunan serem. Bangunan normal kayak biasa rumah-rumah aja. biasa lah. Rumah desa lah ya. Rumah-rumah di Desa lah desa ya. yang terasnya besar, karena gede rumahnya. Itu, dan ada ruangan khusus untuk gamelan, alat-alat peralatan Oh iya, ngedalangnya itu dalang banyak. sih, iya, iya. Nah, terus ada beberapa lukisan-lukisan gitu, lukisan Oh. Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya gitulah. Nah, itu mungkin yang bikin suasananya terkesan Ada horor. Gue horor. awalnya mikir begitu. Nah, singkat cerita, malam hari gue udah mau disuruh nginep. Ada 2 pilihan kamar. Jadi sebenarnya sana ada 3 kamar. Yang pertama itu ada kamar Pak De gua, yang kedua itu ada kamar anaknya kalau nggak salah Pak istrinya gitu. Kemudian yang di belakang itu ada kamar satu lagi kosong. enggak tempatin anak. Jadi di situ ada 2 keluarga kalau nggak salah. Berarti Jadi, kamarnya tuh isi semua. isi semua. Dan gua waktu itu sama istri gua, ini gua belum tahu apa-apa ya, maksudnya belum ada cerita Iya, yang masuk ke karena gua kan baru gitu ya. datang juga. Iya, Datang, ya. gua- dan istri gua ternyata juga nggak tahu ada cerita-cerita yang nanti akan gue ceritakan gitu ya kan. Singkat cerita, nah yang kamar, jadi posisinya ini kamar, dan sebelahnya lagi ada kamar. Ada kamar. Nah, gua awalnya mau nempatin kamar yang ini nih, yang di sebelah sini, menghadap ke sana, sana. yang menghadap ke sana. Terus abangnya istri gua nginep di kamar yang sebelah sana. Yang satunya lagi, iya, yang sebelahan. Nah, gua awalnya mau di sini kan. Terus udah naruh tas segala macam, bla bla bla. Biasa aja, nggak ada pikiran apa-apa. Relax lah gitu ya kan, capek juga. Udah gitu, abangnya istri gua ngajakin nginep di sini aja bareng-bareng, rame-rame di kamar yang sebelah sana. Nah, gua nggak nanya, kenapa emang kalau di kamar ini, kamar yang sebelah sini? Kan kamar banyak. Iya, kamar banyak Kosong kosong itu kan. gitu kan. Kenapa? Sudah ya, udah akhirnya tanpa banyak perdebatan, ya udah gue nginep di sana. Saat nginep, bla bla bla, aman. Aman nih, nggak ada apa-apa nih, kan nggak ada apa-apa. Jam berapa tuh? Itu ya masih dari malam ke pagi, itu nggak ada apa-apa sama Pokoknya sekali. malam itu nggak ada Pokoknya apa-apa intinya lah gue di ya. malam itu nggak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa Oke. malam pertama. Nah, malam itu nggak ada apa-apa. Singkat cerita, pamitan, bla pagi-pagi sarapan, pulang kita. Gue sambil bawa mobil, gue yang bawa Lanjut mobil ke Jakarta tuh. lanjut ke Jakarta. Ceritalah istri gue. Jadi, kenapa abangnya dia itu menganjurkan tidur barengan aja di sebelah sana, nggak di kamar yang ini? Karena pada saat itu ada sebuah cerita bahwa istrinya Pak De gua melihat sesuatu. Istrinya Pak Delu. Berarti yang notabene yang ninggalin tempat itu dong. Iya, yang punya tidur di rumah tempat itu. itu. Yang tidur di tempat itu. Gue ceritain itu dulu ya. Ada di kamar itu ada pintu belakang lah yang langsung tembus keluar. Mungkin gitu. dia sambil explore mau ngebuka lihat belakangnya. Nah, nggak tahu kenapa abis itu emang lagi mau buka ini ngeliat sesuatu bro di situ. Nah, sesuatunya apa? Bentuknya itu kepala gelinding. Gelindingnya dari mana tuh posisinya? Pokoknya dari Tiba-tiba gelinding gitu. iya, tiba-tiba gelinding dari kanan ke Ada kiri. aja gitu. Ada aja dia gelinding aja. Oh. Kepalanya gitu, tapi gua nggak ceritain sih bentuk kepalanya realnya kayak apa, sosoknya apa, tapi ini benar-benar kepala jatuh gelinding gitu. Gelinding aja. Nah. Mukanya kelihatan tuh. Nggak kelihatan dan gelap juga kan Gelap mungkin ya. ya. Dan setelah kejadian itu istrinya Pak De gua mulai keteror, maksudnya keteror atau apa ya? Kesambet lah. Mulai ada kejadian-kejadian aneh setelah melihat peristiwa itu. Mulai dari kesurupan, kesambet dan bengong segala macem. Nah, Pak De gua ini memang orang pintar juga ya, maksudnya bisa Ya rata-rata sih dalam tahu lah, bisa gitu lah. tahu soal ilmu-ilmu seperti itu. Nah, akhirnya diusut punya usut, ternyata itu gara-gara Pak De gua nebang pohon. Pohonnya di luar dapur, pohon randu kalau nggak salah. Randu. Nah, pohon randu. Pohon randu itu beringin kali. Gua nggak tahu sebenarnya randu kayak apa itu sih. kapas kalau nggak salah. Oh ya, ini Kapas kan ya, kapas. pohon. gue udah lama nggak Pohon di Jawa. kapas. Oh ya udah, pokoknya pohon randu dia nebang waktu itu nebang, terus mungkin kata Pak De gua penghuninya yang di pohon ini nggak terima. itu nggak terima Nggak dan terima. akhirnya penghuninya berkeliaran kemana-mana. Dan Emang salah si kepala gelinding tuh deket si pohon randu itu yang bekas ditebang. Iya dekat rumah. Wow. Ya mau kan, iya kan misalkan ini kamar, ini dapur, nah sampingnya. Oh, I see. Gitu. Sampingnya pohon itu. Sampingnya itu pohon randu itu. Nah ditebang sama Pak De gua, ternyata penghuninya mungkin nggak ya rumahnya, bahasanya rumahnya itu
kegusur lah gitu. Terus akhirnya dia berkeliaran di Nyari rumah baru kali. nyari rumah baru mungkin. Iya, makanya berkeliaran. Nyari kosan 600.000 di mana? Coba nggak ada. Ya. Balik lagi ke kosan gua. Dari kosan 600.000 nggak ada gitu. Cuma di Setahun mana? lagi. Purwokerto ya. Setahun lagi. lagi nggak ada. Terus akhirnya ya udah dia berkeliaran ngelinding segala macem. Nah itu akhirnya ya udah mungkin diselesaikan lah sama pade gua. Dan itu baru pertama kali ya kejadian. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ada kayak gitu. Ada sebelumnya ada kejadian lain-lainnya gitu. Tapi untuk kasus yang pohon ditebang ini ya itu. Dan si kepala gelinding. Kepala gelinding itu sebelumnya mungkin ada ya. Cuma kan gue nggak ceritain soal yang lalu-lalunya. Nah ini kan konteksnya memang gue lagi menjelaskan soal yang kamar, kenapa gue nggak nempatin kamar itu karena emang ternyata ada ceritanya seperti itu. Jadi itu lo bayangin aja kepala gelinding bro. Serem nih. Apalagi kan tiba-tiba kan ya datang kepala gitu, shock juga. Untung nggak ditendang itu malah dar jadi bola. Jadi badan sepatu nyala. Terus udah gitu akhirnya gue udah perasaan lega sih akhirnya. Oh, untung nggak ada di situ. Iya benar. Untung nggak ada di situ dan ya aman sih. Jadi ya so far aman. Dan kejadian kayak gitu juga nggak cuma sekali gue mendengarkan soal hal-hal yang kepala gelinding. Gue nggak tahu sih bahasa istilahnya itu apa kalau di Jawa gitu ya. Tapi di daerah nggak di daerah Jawa, di daerah Ciledug pun gue pernah melihat hal yang serupa. Oh gitu. Iya, waktu itu gue waktu SMP gue masih nongkrong di daerah Ciledug gitulah, di kontrakan gitu ya, petakan gitu. Dan memang agak di kampung tempatnya, naik kampung gitu. Dan tetangga kontrakan, jadi tongkrongan gue ini bentuknya kontrakan, nyewa kontrakan yang punya engkongnya temen gue, dan kita nongkrong di situ. Dan kontrakan memang terkenal ya angker lah, dan jarang yang nempatin, dan ada beberapa nggak 600.000 ya. Pada saat itu nggak 600.000 ya. Oke, udah kayak gitu. Nah, ada tetangga yang emang kontrak situ, cowok, laki-laki, dia pulang kerja itu jam 1, jam 2 lah. Jalan, akhirnya dia jalan di arah kontrakan situ, kejatuhan kelapa bro. Kejatuhan kelapa. Tapi nggak kena, tapi ada kelapa jatuh depan dia. Dan emang ada pohon kelapa di situ? Ada pohon kelapa, jatuh set. Dia bawa pulang, namanya kelapa malam-malam matang. Iya, karena yang dilihat kelapa dia bawa pulang. Sampai rumah, dia taruh, tinggal mandi, kepala bro. Wah itu sih kaget gue. Bakalan kaget. Jadi itu kontrakan lagi nggak ada orang. Besoknya rame. Itu sampai tetangga-tetangga tuh pada datang. Karena pada cerita. Iya, pada rame nih apaan? Kepala. Tapi pas dilihat beneran. Enggak, itu besokannya. Besokannya. Jadi kan cerita tuh heboh lah, rame segala macam sampai pada ronda, bro. Sampai jadi ada ronda di situ. Biasanya gitu. Kalau zaman segitu kan gitu. Aneh-aneh jadi ronda. Jadi ada yang ronda segala macam. Tapi awalnya yang dia lihat kelapa ya. Kelapa dibawa pulang terus tiba-tiba jadi kepala. Kalau jadi nata de coco mah enak. Tinggal nambahin es. Nata de coco. Jadi kata gua tambahin apa sirup udah enak banget itu. Sirup. Kagak ada prosesnya, nggak pakai pabrik atau jadi nata de coco. Nah itu sih yang menurut gua pengalaman mudik ya. Kalau kemarin kan episode 1 itu mudik tapi lebaran haji. Nah ini lebaran beneran nih. Tapi ini lebih serem sih dari yang. Nah itu dia. Karena ada wujudnya masalahnya. Walaupun gue nggak ini ya, nggak langsung ya. Nggak langsung, tapi gue diceritain. Nggak tahu deh kalau kita yang kena ya. Besok kalau pulang coba tidur itu. Gue beri bini gue ya. Gak bisa jangan nginep ya. Ya kalau gitu mau sih. Ada pade gue juga jadi aman lah. Insya Allah aman. Nah itu dia. Kita lanjut di part 2.